Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan pembelajaran biologi masih tentang sistem gerak. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Nah, karena sistem gerak ini dipengaruhi oleh disusun oleh tulang dan rangka, maka kita akan membahas gangguan-gangguan pada sistem gerak yang terdapat pada tulang dan ototnya. Yang pertama kita akan bahas adalah gangguan pada tulang. Nah, gangguan pada tulang itu ada yang disebut fraktur. Adalah patah tulang terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang, maka itu akan mengakibatkan patah tulang. Yang kedua, gangguan tulang belakang. Jenisnya ada beberapa macam. Ada yang disebut kiposis, tulang belakang melengkung ke arah belakang. Lordosis, tulang belakang melengkung ke arah depan. Skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping, kiri atau kanan. Sublubrikasi, kelainan bagian leher yang menyebabkan kepala bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian yang kedua adalah kelainan pada tulang dan otot, bisa dilihat dari sini. Nah, ini ada fraktura. Tadi adalah kelainan pada tulang, patah tulang ya. Ada patah tulang seperti ini macam-macamnya. Kemudian juga ada yang disebut dengan artritis ya. Penyakit tulang, misalnya rematik dan sebagainya. Nah, ini kalau yang sebelah kirinya tangan yang normal, kalau yang mengalami rematik ini sudah bengkok-bengkok, itu karena gangguan ya rematik. Kemudian berikutnya adalah rakitis, penyakit tulang seperti ini. Ada yang seperti ini, di sini seperti di sini, ada juga kelainan lututnya di sini, ada ini yang seperti X ya. Ini adalah kelainan pada tulang. Nah, ini tadi ada lordosis ya. Lordosis, kiposis, skoliosis. Jadi yang A adalah skoliosis. Jadi ini tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Kemudian kiposis. Ini kiposis ini sikap duduk yang selalu melengkung menyebabkan tulangnya melengkung ke belakang. Nah, itu adalah karena misalnya sikap duduk yang terus-menerus salah ya. Kemudian berikutnya adalah lordosis. Jadi tulang punggung melengkung ke arah depan seperti ini juga bisa karena sikap duduk. Jadi ini kelainan tulang belakang ini bisa disebabkan oleh karena sikap duduk yang salah. Nah, berikutnya ini kelainan tulang yang disebut osteoporosis. Jadi pengeroposan tulang sehingga tadinya lurus, karena keropos akhirnya ini makin lama makin mendekat dan akhirnya menjadi melengkung, yaitu adalah osteoporosis. Nah, ini kalau dilihat dari hasil ronsenan, ini skoliosis seperti ini ya, seperti huruf S gitu ya. Inilah kiposis, melengkung, ini ke sini. Nah, kemudian ini lordosis. Ini hasil dari ronsenan. Ini seperti ini. Nah, gangguan fisiologis tulang ini diantaranya adalah osteoporosis. Tadi adalah tulang rapuh, keropos, dan mudah patah. Ini dapat terjadi karena kekurangan hormon dan kalsium, terutama ini karena usia. Ya. Kemudian yang kedua adalah rakitis. Rakitis ini pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Yang berikutnya adalah mikrosefalus, kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga ukuran kepala lebih kecil. Kemudian yang berikutnya adalah hidrosefalus, gangguan aliran cairan dalam otak menyebabkan pelebaran rongga tempurung.
otak sehingga otak membesar. Jadi ini seakan-akan mikrocephalus dan hidrocephalus itu adalah kelainan yang berlawanan. Berikutnya adalah layu semu, tulang tidak bertenaga akibat infeksi. Nah, gangguan pada sendi ya, karena pada tulang itu ada sambungannya yang disebut dengan sendi. Ini ada beberapa gangguan pada sendi. Di antaranya terkilir. Terkilir itu gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa atau dipaksakan atau tiba-tiba. Kemudian dislokasi, pergeseran tulang, penyusun sendi dari posisi normal. Kemudian osteoartritis, kerusakan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Kemudian ada ankilosis, sendi tidak dapat digerakkan. Urai sendi, selaput sendi robek, menyebabkan tulang sendi terlepas. Artritis, tadi peradangan pada sendi. Nah, ini adalah gangguan pada sendi. Kemudian selain pada tulang, gangguan pada sistem gerak itu juga ada pada otot, karena otot juga merupakan bagian dari sistem gerak. Nah, ada yang disebut dengan hipertrofi, gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Kemudian ada atrofi, gangguan akibat otot yang mengecil. Distrofi otot, penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Kemudian ada tetanus, penyakit kejang otot karena berkontraksi terus-menerus sehingga tidak mampu lagi berkontraksi. Kram, keadaan saat otot tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan disertai rasa nyeri. Itu adalah gangguan daripada otot, ya. Kemudian miastenia gravis, ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Otot robek, robeknya serabut otot yang mengakibatkan bengkak, nyeri, dan pendarahan. Berikutnya adalah otot terkilir, tendon otot robek karena tegang melebihi batas normal. Nah, ini beberapa gambar tentang kelainan atau penyakit pada otot. Yaitu misalnya ini ada hernia abdominalis. Ini adalah kelainan otot pada perut, ya. Kemudian ada atrofi otot. Ini adalah yang normal. Ini misalnya atrofi moluska, ini mengecil. Bisa karena misalnya tidak digunakan. Bisa orang yang sakit tidak bergerak, tidak berjalan, kakinya dikecil. Jadi atrofi. Hipertrofi tadi adalah otot membesar. Ini bisa karena latihan, ya. Nah, ini hernia itu bukan hanya pada abdominalis. Banyak juga yang hernia itu yang sering kita dengar adalah pada alat di bagian kelamin, ya, atau di sekitar kelamin itu bisa mengalami hernia. Jadi atau turun bro. Ini ada kelainan otot, ya. Ini adalah contoh dari kelainan otot. Nah, ini kemudian kram tadi, kejang otot. Jadi ototnya mengalami kejang, terkilir, ya. Terkilir seperti ini. Sakit pinggang juga ini adalah merupakan gangguan-gangguan dari sistem gerak. Nah, sekarang ada beberapa teknologi yang sudah berkembang untuk mengatasi sistem gerak atau gangguan sistem gerak. Misalnya, penyembuhan patah tulang dengan pemasangan gips, pembedahan internal dan penarikan atau traksi. Penyembuhan kanker tumor tulang dengan kemoterapi, radioterapi, dan operasi. Penggantian sendi, yaitu pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan campuran logam. Kemudian ada transplantasi sumsum, yaitu sumsum merah dari seseorang ditransplantasikan ke orang lain. Itu adalah beberapa teknologi yang sudah berkembang di dalam sistem gerak. Nah, kemudian penanggulangan skoliosis memakai alat penyangga pada kelainan lengkung tulang belakang bayi yang baru lahir. Implan, yaitu pemasangan materi dari benda kaku pada tulang. Tangan dan kaki bionik, tangan dan kaki buatan, ya. Itu sekarang sudah mulai berkembang.
kursi roda. Kemudian kamu tahu fungsinya kursi roda untuk apa? Itu menggantikan alat gerak bawah atau kaki ya. Penanggulangan kaki O ya. Kemudian fiskosuplementasi, penyentuhan asam hyaluronat ke sendi. Kemudian pencakupan tulang rawan. Nah, itu diantaranya adalah teknologi-teknologi yang sudah ada di dalam sistem gerak. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu bisa juga mempelajari tentang apa sih teknologi lain yang sekarang sudah berkembang untuk mengatasi sistem gerak. Nah, demikianlah kelainan-kelainan dari sistem gerak. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat ya.